Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan namanya Andra Timur dari kelas DITKE. Kali ini saya akan menunjukkan video penjelasan modul 12 dari matkul komputasi multimedia yang judul lanjutan memainkan dan memanipulasi sound. Jadi ini lanjutan dari modul 11. Oke, langsung saja pada latihan praktikum yang pertama, yaitu waiting for audio to finish playing before auto destruction object. Jadi kali ini kita akan membuat sebuah project, yaitu yang dimana jika audio itu setelah selesai playing atau finish playing, maka akan auto destruction object, alias suaranya akan dihancurkan atau dihapus. Oke, pada pertama kita mengimpor dulu sebuah engine sound pada info new asset. Kemudian kita buat sebuah empty empty object, lalu kita namai audio object, ini sudah ada. Lalu kemudian kita menamai komponen, yaitu audio source. Oke, setelah itu kita mengimport engine sound. Engine sound itu ada pada sini. Engine sound, nah ini kita import, ini sudah ada ini engine sound. Lalu kita masukkan ke dalam audio source pada objek audio object. Jadi kita masukkan ke sini, ini sudah ada, kita tinggal letak saja. Lalu kemudian kita hapus dulu centang pada play on awake, jadi tidak akan memulai lagunya atau suaranya saat pertama kali di run. Lalu kemudian kita membuat sebuah script C# bernama audio object, ya, yang bernama audio destruction behavior. Ini sebagai script untuk menghapus file soundnya jika sudah berjalan. Nah, di sini kita deklarasikan private audio source, lalu pada void start ini audio source mengambil komponen dari audio source juga, lalu pada update jika audio source dalam tanda pentung playing alias tidak bermain, maka project akan di-destroy alias akan dihapus. Lalu kemudian di inspector view ini kita masukkan ke dalam audio object. Jadi kita masukkan di sini. Nah, lalu pada inspector view pada kolom centang ini kita uncheck atau tidak dicentang. Lalu kemudian kita buat lagi script bernama button action. Ini untuk tombol buttonnya. Jadi di sini kita mendeklarasikan audio source dan juga audio destruct behavior. Yang sini adalah audio destruct scripted object. Lalu terdapat void play sound. Ini jika tidak ngeplay, maka jika kita tekan maka akan memplay soundnya. Lalu ini adalah void destroy after sound stop. Ini untuk mengenable audio destruction script objeknya menjadi true, seperti itu. Lalu kita masukkan ke dalam play sound button. Nah, kemudian kita membuat sebuah sebuah UI button 2 lebih tepatnya, yaitu play sound button dan juga destroy. Nah, button action tadi, script tadi kita masukkan ke dalam play sound kayak ini. Lalu pada on click kita menambahkan satu event on click, yang dimana kita memasukkan play sound buttonnya ke sini, ke objek. Lalu pada functionnya kita pilih button action,
kita pilih yang play sound. Ini sebagai untuk memulai memainkan soundnya. Lalu kemudian kita masukkan pada audio destruction, pilih listen button, lalu menuju source. Nah, lalu pada script pada inspektor di play sound button, kita masukkan audio object ini ke dalam audio source dan juga audio destruction script. Jadi kita masukkan di dalam situ. Lalu setelah itu kita membuat kita menduplicate play sound button tadi, kita beri nama when sound finish button. Ini untuk menghapus file suara jika sudah di play. Lalu kita juga menambahkan sebuah event on click. Kita pilih play sound button, lalu kita memilih button action destroy after sound stop, yaitu menghapus setelah suaranya berhenti, dan juga tidak lupa untuk mengisi audio source dan audio destruct script, yaitu diisi oleh objek audio object. Jika kita coba kita play, jika kita tekan play sound, maka sebuah suara mesin akan muncul. Jika kita tekan lagi, akan muncul. Lalu jika kita tekan destroy when sound finish, ini untuk menghapus soundnya. Coba perhatikan pada audio object jika saya tekan ini. Nah, maka audio object tadi akan terhapus, yang juga otomatis jika kita play sound lagi, maka tidak bisa, karena audio objek itu sudah terhapus dan tidak bisa di-play. Di sini juga muncul peringatan, yaitu the object of type audio source has been destroyed but you still try to access it. Jadi kita itu ingin nge-play tapi objek audio source-nya itu nggak ada, jadi dia nggak mau. Seperti itu. Oke, lanjut ke praktikum 2, yaitu adding volume control with audio mixer. Nah, pada kali ini kita perlu mengimport volume Unity package. Tunggu ada pada di sini. Kita import package custom. Kita pilih our file. Lalu kemudian kita pilih volume Unity package. Ini sudah saya import. Isinya itu ada karakter, scene, standard, volume. Lalu kemudian kita membuka volume scene, lalu di sini itu terdapat sebuah scene bernama volume. Kita buka, lalu jika kita play itu ada soundtrack, ada loja berdiri, ada suara robotnya. Nah, kemudian pada project view kita membuat sebuah audio mixer. Caranya itu ada pada di pojok kiri, lalu kita pilih audio mixer, lalu akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kemudian kita menuju grup. Di grup ini kita mengklik master, lalu kita mengklik tombol tambah di sini untuk menambahkan dua objek lagi bernama musik dan juga FX. Lalu kemudian kita menuju mixer. Di sini kita juga sama, kita menambahkan dua objek yang bernama FX mixer dan musik mixer. Nah, kemudian kita memilih musik mixer, lalu kita mendaknya ke dalam main mixer. Jika kita dak ke sini, maka akan muncul pilihan seperti ini. Ini kita pilih musik sini. Nah, itu hal yang sama juga sama pada MS mixer, kita perlu mendak di sini dan kita memilih FX. Nah, lalu kemudian pada musik mixer
kita menambahkan sebuah grup sebuah objek baru bernama soundtrack, yang itu adalah child dari master. Dan juga pada FX Mixer kita juga menambahkan dua objek di grup, yaitu bell dan speech. Lalu kemudian kita menuju dialog trigger. Lalu pada output ini terdapat sebuah komponen audio source. Lalu pada output kita pilih speech yang ada pada FX Mixer. Caranya cukup mudah, kita tinggal menambahkan tombol tambah di sini, lalu kita pilih objek speech yang ada pada master di FX Mixer, seperti itu. Lalu pada soundtrack caranya juga sama, kita kali ini memerlukan dari musik mixer, yaitu objek di grup bernama soundtrack. Tinggal kita pilih saja, lalu sudah ada di sini. Lalu pada project view kita masuk ke bagian ini pada volume juga kita pilih objek signal. Lalu setelah itu pada audio source juga kita masukkan output bernama bells dari FX Mixer. Sudah masuk. Lalu kemudian dari audio mixer kita masuk ke audio mixer lagi. Ini pada main mixer kita pilih master ini. Kemudian di inspector view di sini kita klik kanan pada volume. Lalu kita pilih expose volume to master script. Jadi di sini itu ada tulisannya expose volume of master to script. Ini sudah saya expose, jadi tidak akan saya expose lagi. Ini ada pada di atas ini jika ingin memilih expose. Lalu kemudian ini juga sama, kita ulangi langkah sama untuk musik dan juga FX pada volume yang kita expose. Lalu pada audio mixer kita pilih main mixer. Lalu kemudian kita expose parameter di sini, nah ini di pojok kanan ini. Kita lalu ganti namanya, seharusnya itu namanya itu adalah my expose param. Ada 3, yaitu my expose param 1, 2, dan juga my expose param biasa. Yang expose param itu kita ganti namanya jadi overall volume. Lalu yang pertama itu kita ganti musik, lalu yang kedua itu kita ganti FX volume. Lalu kita menuju project, kita buat sebuah C# script bernama volume control. Nah, di sini. Nah, pada volume control ini kita mendeklarasikan audio mixer yang kita namai my mixer dan juga game object yang kita namai panel, serta boolean yang kita namai isPause yang nilainya adalah false. Lalu pada start itu panel itu kita game object untuk cari panel. Lalu kita set aktifnya itu false. Lalu pada void update kita masukkan inputan key. Lalu pada set aktif time scroll-nya adalah 1.0 jika terpause. Lalu jika tidak di pause itu time scroll-nya adalah 0,0 float. Lalu terdapat 3 void lagi. Yang pertama adalah change music for float for, yaitu ini untuk men-set float dari musik volume yang nilainya itu adalah 20 float.
dikalikan log10 volume. Lalu pada Jinx fx full juga sama, ini untuk mengatur fx volume yang nilainya itu 20 float dikalikan long10 volume. Dan yang terakhir juga sama, yaitu change overall float, yaitu set float overall volume yang nilainya itu 20 float dikalikan log10 full. Oke. Kemudian dari hierarki view, kita menambahkan sebuah panel ke dalam scene, yaitu ada pada UI panel. Nah, ini panel. Lalu pada panel ini kita membuat lagi sebuah slider pada UI slider. Nah, ini kita memasukkan slider tadi menjadi turunan dari panel. Lalu kita mengganti namanya itu menjadi overall slider. Lalu kita menduplikat overall slider tadi menjadi 3, lalu namanya itu music slider dan juga efek slider. Kita atur dulu pada react transform, posisinya itu adalah -40, tapi yang overall slider itu tetap, jadi yang berubah itu hanya music slider dan efek slider. Lalu kemudian pada canvas object kita tambahkan script volume control tadi yang sudah ada, lalu kita masukkan ke dalam canvas. Kemudian pada kolom volume script kita isi kolom main mixer tadi dengan main mixer yang telah kita buat pada project view. Kita ajarkan ini, sudah masuk. Lalu kemudian pada komponen overall slide dari inspektor ini dari faktor lihat pada komponen slide ubah min value. Oh ini ubah min value. Lalu kemudian kita ubah nilainya itu menjadi 0,000025 atau 2.5e dengan 0,5. Lalu di bawah on value change itu kita klik tombol plus ini untuk melakukan sebuah action. Lalu di hierarki panel drag canvas ini ke dalam objek, lalu pilih menu volume control change overall for, terus mengganti semua itu volumenya. Lalu kita ulangi langkah tadi, kita juga ubah masing-masing. Di sini saya menambahkan, coba saya tambahkan lagi di sini. Di sini juga, tambahkan di sini. Oke. Lalu kemudian fungsinya kita ganti volume control, kita ganti change music volume. Juga di sini kita ganti change fx volume untuk efek slider. Oke, di sini terlalu banyak sepertinya. Ini change. Oke, sudah benar sebenarnya. Lalu tinggal kita play saja. Oke, di sini sebelumnya pada langkah nomor 2 itu kita disuruh mencoba menjalankan gamenya. Jika kita mendekat ke sebuah objek seperti bell ini, maka akan terdengar sebuah suara bell yang
gema terus. Lalu jika kita menuju sebuah seperti hijau-hijau ini, jika kita lihat sini, akan ada sebuah suara robot yang berbicara. Oke, lalu kemudian kita akan mencoba change volume tadi, kita tekan tombol escape. Nah, di sini ada 3 pilihan. Yang pertama ini adalah overall volume, yang kedua ini adalah musik, dan ketiga ini adalah FX. Coba kita ubah nilai dari FX volume. Nah, oke. Kita ubah segini. Lalu pada musiknya juga kita ubah. Lalu pada overall juga kita ubah. Nah, jika kita saya tidak tahu di rekaman akan terdengar atau tidak, tapi di sini suaranya itu berubah ya. Yang semuanya itu kencang jadi agak sedikit lebih pelan dan agak sedikit lebih kencang sedikit pada bagian efek dan juga musik volume, sementara overallnya itu tidak terlalu kencang. Oke, seperti itu untuk praktikum nomor 2, cukup panjang. Lalu kemudian kita menuju praktikum ketiga, yaitu making a dynamic soundtrack with snapshot. Jadi kita membuat dynamic soundtrack menggunakan snapshot. Di sini kita perlu mengimport package bernama dynamic soundtrack dan juga dua soundtrack bernama theme 1 percussion dan theme 1 side. Oke, langsung saja kita ini sudah saya import sebelumnya. Importnya ada pada import package, custom package, lalu kita ketik all, kita pilih dynamic soundtrack dan juga theme percussion dan scene. Oke, sudah saya import. Lalu kemudian kita menuju dynamic, mode dynamic. Lalu kemudian kita pilih scene dynamic, lalu kita masukkan ke hierarki. Ini sudah ada ini. Nah, ini. Lalu kemudian di pojok view kita buat sama seperti sebelumnya, yaitu membuat sebuah audio mixer. Cara membuatnya juga sama, yaitu pada pojok kiri, kita play, kita pilih. Nah, lalu pada master di grup itu kita membuat sebuah objek lagi turunan dari master bernama musik. Lalu di dalam musik tersebut kita membuat 2 objek bernama percussion dan scene. Lalu kemudian di pojok view drag audio clip dengan nama theme percussion ke dalam percussion di hierarki, pilih pada spektor view. Oke, pada di sini. Oke, pada sini, pada musik ini. Jadi kita buat sebuah objek bernama musik, lalu di dalamnya itu terdapat 2 objek lagi bernama percussion dan scene. Yang isinya ini kita juga meng-add komponen audio source dan juga pada audio clip dan output. Nah, pada percussion kita pilih audio clipnya adalah theme 1 percussion, lalu pada scene itu kita pilih scene. Lalu kemudian kita cetak juga loop pada kedua-duanya dan pastikan spatial blend ini kita pilih ke 2 dimensi. Lalu kemudian kita bisa men-play ini. Jika kita play itu terdengar sebuah
suara-suara. Lalu kemudian kita langsung menuju mixer. Kita pilih edit in play mode. Jadi kita bisa mengedit sound-nya itu ketika scene-nya itu berjalan. Lalu kita pilih scene itu jadi 30 dB minus 30 dB. Lalu kemudian kita menambahkan sebuah efek pada persecution. Kita klik kanan di sini, kita add efek before, kita pilih high pass. Ini sudah saya pilih ini. Lalu kita tekan 2 kali. Nah, pada persecution di inspektor ini kita merubah cut off frekuensinya menjadi 544 Hz. Lalu kemudian ada snapshot view, klik kanan pada snapshot ini, lalu kita ganti namanya tuh jadi start. Lalu kita duplicate 2, lalu kita namain tunnel dan other side. Lalu pada tunnel snapshot, nah di sini, nah jika kita pilih itu ada perbedaan di suaranya, jadi ada suara kendang-kendangnya pada tunnel. Oke, pada inspektor view-nya itu kita juga sama di persecution, kita ganti cut off frekuensinya menjadi 10 Hz. Lalu kita kemudian kita membuat lagi sebuah objek, yaitu kita tinggal duplicate-nya, kita namai other side. Nah, pada other side itu seperti ada suara-suara apa ya namanya itu, kayak elektro gitu. Nah, kemudian pada other side, pada scene ini kita ganti yang sebelumnya pada scene itu adalah nilainya minus 30 desibel. Nah, kita ganti menjadi 0 desibel alias semula. Oke. Lalu kemudian kita perlu membuat trigger pada scene-nya di sini. Oke, caranya adalah sebelumnya kita ganti dulu ke wireframe agar kita tidak bingung untuk mengatur posisi dari objeknya. Lalu kita membuat sebuah objek cube, lalu kita namai itu menjadi snapshot trigger tunnel. Nah, kemudian pada inspektor view-nya itu kita akses komponen box collider, kita centang option is trigger. Lalu kemudian untuk komponen mesh render itu kita hapus alias tidak kita centang. Lalu kita mengatur posisinya dan juga scale-nya itu seperti ini. Jadi ini bisa mengcover seluruh tunnel yang ada pada terowongan di sini. Nah, lalu kemudian kita menduplicate snapshot trigger ini 2 kali dan ganti namanya itu menjadi start dan juga other side. Nah, pada start ini kita ubah ukurannya itu menjadi agak kecil, lalu posisinya itu kita taruh pada depan gua, pada depan tunnel. Kita ganti seperti ini, kita ganti seperti ini scale-nya dan juga posisinya. Dan juga pada other side ini ada pada sisi luar tunnel atau sisi luar gua. Kita taruh di luar gua seperti itu. Nah, kita taruh di luar gua. Saya majukan sedikit. Oke. Lalu kita membuat sebuah snapshot trigger, yaitu file C# bernama snapshot trigger. Oke, snapshot trigger ini berguna sebagai script untuk merubah suaranya. Di sini kita mendeklarasikan audio mixer snapshot dan juga float crossfade.
dan kemudian void on trigger enter. Jika collider enter, maka akan terjadi sebuah transisi to ke mana akan kita ubah nanti yang isinya itu adalah close fit. Oke, lalu kita masukkan script tadi itu ke dalam tunnel, start, dan juga other side. Oke, lalu kita pilih pada tunnel. Nah, pada codingannya, pada snap trigger ini, kita pilih snapshot ininya itu. Nah, kita pilih yang ada pada audio mixer tadi. Yang pertama itu ada tunnel, jadi kita pilih tunnel. Lalu close fit-nya ini sebagai transisinya itu kita pilih 2. Lalu pada start juga kita masukkan, lalu kita pilih start. Tidak lagi juga other side, kita pilih other. Oke, langsung saja, langsung kita play saja sini. Oh, ini juga sudah play seharusnya. Jika kita berjalan di sini, maaf, ini saya matikan dulu. Kayaknya nggak mau jalan kalau saya. Nah, di sini itu pada depan gua itu akan terdengar musik, tapi suara gendangnya itu dan suara elektronya itu nggak ada. Jadi kayak suara kecerikan itu. Namun jika kita mulai berjalan masuk ke dalam gua, nah maka akan terjadi transisi dan akan terdengar juga suara gendang. Oke, kita terus berjalan sampai keluar gua. Nah, jika Anda perhatikan di sini tadi, sinyal ini nilainya berubah jadi 0 desibel dan terdengar suara di elektro di luar gua. Jadi pada luar gua ini adalah outer side, sisi outer side dari tunnel. Yang di depan sana itu adalah start dan ini adalah tunnelnya. Oke, ini artinya praktikum 3 sudah selesai. Cukup panjang. Lalu kemudian terakhir ada yang keempat, ada balancing in-game audio with ducking. Oke, pada kali ini kita mengimport sebuah aset bernama ducking package. Kita import, lalu kita pilih our file, kita pilih ducking, lalu kemudian kita buka pada project view, lalu kita pilih folder ducking, lalu di sini ada sebuah scene ducking, kita buka pada hierarki dan kita play, ya, maka akan terdengar sebuah robot ducking. Ya, itu jika kita menuju objek warna hijau itu, jika kita menabrak situ atau berjalan melewati itu, maka akan terdengar seperti suara robot-robot seperti itu yang berbicara. Nah, kemudian di sini kita membuat sebuah objek bernama soundtrack ini. Lalu kemudian pada soundtrack itu kita drag sebuah audio clip bernama soundtrack, lalu kita pilih ke dalam soundtrack, lalu kita pilih di inspector view, di komponen audio kita centang opsi loop dan juga spatial bandnya kita pilih 2 dimensi. Lalu pada project view kita menggunakan menu grid, kita pilih audio mixer lagi di sini, kita pilih audio mixer, lalu kita ganti namanya menjadi main mixer, lalu kita buka. Nah, di sini kita juga menambahkan seperti biasa di grup 3 objek, yaitu musik, FX, dan input. Lalu kemudian di mixer
Kita pilih tanda plus, kita buat lagi, kita buat dua objek bernama FX Mixer dan juga Music Mixer. Oke, lalu kemudian mixer output. Oke. Di sama seperti tadi pada efek pada musik mixer itu pada grup kita buat objek di grup, kita beri nama soundtrack. Lalu pada FX mixer juga kita beri objek baru bernama bell di master. Lalu pada hierarki, pada dialog trigger, pada inspector view, kita rubah output di sini, kita pilih input setelah kita buat di main mixer di master. Lalu pada soundtrack juga kita pilih kita rubah outputnya itu menjadi soundtrack yang ada pada musik mixer. Lalu kemudian di project, di asset kita pilih signal preverb ini, kita pilih ini. Lalu pada inspector itu kita pilih output di audio source, kita pilih bar. Lalu kita tentang opsi play on awake dan juga loop itu. Oke. Lalu kemudian di audio mixer kita pilih musik, lalu klik kanan pada authentication di before effect, kita pilih dark volume, kita pilih, sudah saya add. Lalu kita ubah belum pada input kita juga menambahkan before, yaitu di after, yaitu authentication, kita pilih send, terus kemudian di input tag kita rubah shift-nya itu menjadi musik atau dark volume setelah kita buat. Lalu send levelnya itu adalah 0 decibel. Juga kita kembali lagi ke musik, kita rubah dark volume-nya itu jadi seperti ini, pada threshold itu minus 40 decibel, radionya itu 300%, tag time 1000 milisecond, lalu release time itu 2000 milisecond. Oke. Nah, jika sudah selesai, kita tinggal mencoba saja. Jadi nanti objek signal ini akan mengeluarkan suara bell, teng 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 teng. Jika kita dekati, jika kita jauhi, maka suaranya akan berkurang atau menjauh atau melemah. Jika kita dekati itu, maka suaranya akan terdengar sangat jelas. Jika kita lewati itu, suaranya akan makin lama semakin menjauh. Lalu ini adalah objek hijau ini. Jika kita masuk ke dalam sini, maka akan muncul suara robot. Nah, jika kita memasuki area hijau ini, maka suara musiknya itu akan senyap sekitar 2 detik sebelum kembali lagi atau pulih seperti sebelumnya. Jadi ketika robotnya itu berbicara, suara musiknya itu akan senyap beberapa detik sebelum kembali lagi. Jika kita coba lagi, nah jika kita dengar seksama itu suara volumenya itu
itu akan senyap untuk beberapa saat, lalu kemudian pulih kembali. Oke, seperti itu untuk modul 12 cukup banyak dan cukup lama. Saya kira sekian, seperti itu saja saya akhiri. Mohon maaf jika ada kurang ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.